Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosida, NIM 655 dari kelas 4B. Di sini saya membuat sebuah video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Praktikum Administrasi Jaringan dan Komputer. Tidak lama-lama, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini saya sudah membuat sebuah topologi jaringan, di mana di sini terdapat cold, lalu ada router, ada wireless, PC, dan switch. Kenapa di sini saya membuat wirelessnya sebanyak 30? Karena dalam ketentuan yaitu IP wireless dengan DHCP mampu menampung 30 klien. Sedangkan untuk WIRLAN atau kabel pada PC klien mampu menampung sebanyak 10 klien. Nah, untuk switch sendiri agar bisa terhubung dengan PC, agar bisa dari router ke PC. Langsung saja, untuk yang pertama yaitu kita atur di bagian routernya. Nah, di router sendiri itu kita mengatur di bagian config. Nah, di bagian config sendiri yaitu LAN, di mana kita harus mengatur IP address-nya, yaitu di sini saya membuat 55. Lalu di GUI-nya kita mengatur subnet IP address, kita mengatur IP address-nya, lalu kita maksimumkan number-nya yaitu 40. Untuk start IP address-nya yaitu 2. Lanjut untuk wireless-nya kita atur di sini SSID-nya saya ganti menjadi nama saya. Lalu sudah saya atur semua. Lalu kita pindah ke wireless security, di mana di sini security mode-nya kita ganti ke WBA2 personal, lalu encryption-nya kita ganti ke TKIP, dan password-nya yaitu sebuah password yang kita isi. Jika sudah, lanjut kita atur di bagian wireless-nya. Nah, di wireless sendiri kita mengatur di config lalu wireless, di mana kini kita mengisi SSID sesuai yang sudah kita setting. Lalu authentic-nya kita ganti WBA2, kita masukkan password, lalu encrypt-nya kita ganti TKIP. Nah, untuk IP configuration kita rubah dari static menjadi DHCP. Nanti akan muncul IP sesuai yang kita masukkan. Ini 55 karena NIM akhir saya. Nah, kita atur semua seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut kita ke VirtualBox-nya. Sebelum kita masuk ke VirtualBox, saya akan menjelaskan sedikit mengenai DHCP itu sendiri. Nah, DHCP yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, adalah protokol berbasis server yang digunakan untuk memudahkan penyebaran IP address ke sebuah jaringan secara otomatis. Protokol berbasis klien atau server yang secara otomatis dapat memberikan konfigurasi jaringan ke perangkat lain, sehingga pengalokasian alamat IP menjadi lebih mudah. Hal ini tentu akan sangat membantu karena kamu tidak perlu melakukan pengaturan IP address dari satu perangkat ke perangkat lain dengan cara manual. Lalu, cara kerja DHCP itu sendiri yaitu yang pertama, discovery, merupakan proses pertama di mana perangkat klien akan mencari layanan DHCP yang terhubung dengan jaringan yang sama. Yang kedua, offer, merupakan DHCP server akan memberikan penawaran ke klien. Pesan tersebut berisi alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya.
Yang ketiga yaitu request DHCP. DHCP klien akan mengirimkan pesan request yang berisi permintaan peminjaman salah satu alamat IP yang tersedia di database DHCP server. Nah, yang keempat, acknowledgement merupakan DHCP server akan merespon pesan permintaan dari klien dan mengirimkan alamat IP yang telah ditentukan oleh server. DHCP server juga akan mengirimkan informasi konfigurasi lainnya yang dibutuhkan DHCP klien. Lanjut, DNS. Nah, DNS sendiri yaitu suatu sistem yang memiliki peran besar sebagai perantara antara manusia dengan komputer untuk bisa saling berkomunikasi saat mengakses website melalui jaringan internet. DNS menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam sebuah basis data yang tersebar di dalam jaringan komputer menggunakan TCP/IP. Lalu di sini terdapat manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth merupakan proses yang digunakan untuk memberikan saluran yang dapat dimanfaatkan untuk proses upload ataupun untuk proses mendownload. Tujuannya agar kualitas layanan dapat memberikan hasil yang baik. Fungsi untuk membagi kecepatan dari proses transfer data untuk melakukan pengaturan jumlah data yang akan ditransfer serta ukuran dari media untuk mengirim data. Nah, di sini terdapat pula cara kerja manajemen bandwidth. Yang pertama, analisis kebutuhan untuk menentukan alokasi bandwidth yang diperlukan oleh berbagai aplikasi, pengguna atau layanan jaringan. Ini melibatkan pemahaman terhadap pola penggunaan, kebutuhan bandwidth minimum, dan prioritas aplikasi atau layanan tertentu. Yang kedua, pengaturan kebijakan diterapkan untuk mengelola bandwidth. Kebijakan ini dapat meliputi pembatasan bandwidth untuk pengguna tertentu, pengaturan prioritas untuk aplikasi kritis, pembagian bandwidth sesuai dengan kebutuhan, atau pengaturan pembatasan waktu penggunaan. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak atau perangkat khusus yang mendukung fitur manajemen lalu lintas jaringan. Ini termasuk pengaturan QoS (Quality of Service) pada router atau switch, penggunaan perangkat lunak manajemen lalu lintas jaringan, atau penggunaan perangkat khusus seperti firewall berfitur bandwidth management. Yang keempat, setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan mengawasi penggunaan bandwidth. Ini melibatkan pemantauan lalu lintas jaringan, pemantauan kinerja jaringan, dan pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Selanjutnya di sini terdapat proxy server. Proxy sendiri yaitu sebuah sistem yang mengamankan koneksi pengguna ke internet, yang bekerja dengan mengubah alamat IP agar data pribadi pengguna lebih aman saat mengakses sebuah website. Proxy server sendiri yaitu layanan jaringan untuk menyediakan layanan proxy yang bisa berupa alat tertentu atau komputer dan berfungsi untuk memproses permintaan menggunakan proxy. Nah, di sini juga terdapat cara kerja proxy. Proxy server biasanya terletak di antara lokal komputer dan jaringan internet. Tanpa proxy server, informasi dari komputer Anda akan diteruskan melalui router penyedia layanan internet atau ISP lebih dulu, baru kemudian diteruskan ke server situs yang ingin dikunjungi. Jadi, ketika Anda mengakses sebuah website, permintaan Anda akan dikirimkan ke proxy server untuk diproses. Permintaan Anda akan dikirimkan kemudian permintaan yang datanya sudah diubah akan diteruskan ke website yang dituju. Dengan begitu, website justru akan melihat alamat IP dari proxy server, bukan alamat IP Anda. Kemudian, sebenarnya proxy mirip dengan VPN. Perbedaan proxy dan VPN adalah VPN mengamankan semua traffic jaringan, sementara proxy hanya bekerja beraplikasi. Keduanya menyembunyikan IP address Anda, tapi VPN mengalihkan data internet melalui tunnel transkripsi. Proxy cocok untuk menjelajah internet, namun masih lebih aman menggunakan VPN.
Meski begitu, manfaat ini bukanlah satu-satunya yang kita dapatkan darinya. Ada sejumlah perlindungan tambahan yang bisa kita dapatkan, tergantung pada jenis proksi yang masing-masing memiliki fungsi khusus. Selanjutnya, saya menjelaskan langsung ke langkah-langkah konfigurasinya. Di sini saya terdapat mikrotik UAS. Ini sudah saya setting terlebih dahulu di storage-nya sudah saya setting. Di bagian empty kita sudah saya masukkan mikrotik, lalu di network juga sudah saya atur. Langsung kita start. Masih loading ya teman-teman, ditunggu. Nah, di sini muncul mikrotik login. Nah, jika sudah begini, lalu kita ke Winbox. Lalu kita konekkan. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu, kita langsung masuk ke IP, lalu kita ke address. Nah, di sini saya sudah menyeting IP address-nya di Ethernet 1 dan Ethernet 2. Lalu kita cek di bagian DNS. DNS sendiri, saya sudah mengatur IP di mana IP-nya yaitu 192.168.55 dan .1. Untuk dynamic servernya yaitu sudah muncul, lalu kita allow remote, kemudian kita apply, lalu kita OK. Setelah dari DNS, kita langsung masuk ke DHCP server. Nah, di DHCP server nanti kita akan mengatur di bagian DHCP setup. Di sini sudah muncul DHCP 1 dan DHCP 2 karena di sini sudah saya atur. Kemudian kita ke firewall. Nah, di firewall sendiri kita ke layer 7 protokol. Di sini saya ingin memasukkan YouTube. Kita tinggal tambah lalu kita masukkan. Kemudian kita ke firmware filter rules. Di sini kita tambahkan. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian kita atur hotspot. Nah, di hotspot sendiri sudah saya setting. Di sini akan muncul hotspot 1 Ethernet 2. Lalu kita masuk ke Ubuntu. Nah, di Ubuntu sendiri kita langsung memasukkan password. Lalu kita enter.
Nah, sudah masuk ke tampilan dari Ubuntu Desktop. Di sini kita jika sudah masuk seperti ini, kita kembali ke Winbox, lalu kita ke Quickways. Nah, di sini kita sudah menambahkan untuk Ethernet 2-nya kita tambah 256. Untuk upload dan untuk downloadnya juga sama, yaitu 256. Kemudian kita cek di Ubuntu-nya, kita masuk ke browser. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Kita search IP kita. Saya akan masukkan IP saya, yaitu 192.168.55.1. Nah, di sini akan muncul IP address saya, terus bit up, connection, dan status refresh. Kemudian, jika sudah, kita coba lagi untuk speed test. Nah, di sini akan muncul untuk uji kecepatan internet. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, untuk uji kecepatannya akan muncul. Mungkin ini masih lewat ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul untuk uji kecepatan internet yang saya gunakan. Lanjut kita kembali ke Winbox-nya, lalu kita ke bagian mana ya? Lalu kita ke Nah, kita kembali ke firewall. Nah, di sini kan kita sudah kita kasih drop untuk YouTube-nya. Kita coba terlebih dahulu apakah sudah terblokir apa belum. Kita search YouTube. Agak lama ya. Kok lama?
Jadi kalau semisal belum kita drop, nanti masih akan muncul YouTube-nya. Tapi jika sudah kita drop, maka akan sudah otomatis terblokir. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Sinyalnya rada lemot di sini, teman-teman. Kok lama ya? Nah, ini akan muncul tampilan dari YouTube-nya. Langsung saja kita coba drop ya, teman-teman. Kita kembalikan. Nah, jika sudah muncul ini, berarti ini sudah kita drop. Kita coba lagi. Ini sudah saya drop, teman-teman. Sinyalnya mungkin agak susah. Nah, ini sudah tidak bisa. Mungkin itu saja video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya jika ada salah kata yang saya ucapkan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.